Saya dulu pernah masuk di advokasi di Gunung Slamet terkait dengan pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi Oke. atau PLTP. Itu tahun 2017. Di situ hampir mirip sebenarnya dari pembukaan lahan. Kalau dulu hampir sekitar 440 hektar Cukup luas lahan sih Mas ya. yang dibuka untuk ekspansi panas bumi. Dan itu terjadi juga bencana banjir, bahkan banjir lumpur dan erosi tanah itu cukup masif dan banyak warga yang terdampak, bahkan kolam-kolam ikan itu kena lumpur, terus pabrik-pabrik tahu airnya juga keruh dan lain-lain di bawahnya. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Alifia Yunamri dalam Tribun Topik yang akan membahas topik menarik untuk diulik. Sebelumnya gimana nih kabar Tribuners nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia dimanapun dan kapanpun Tribuners berada. Oke Tribuners, saat ini saya sudah bersama dengan Mas Fahmi selaku Direktur Eksekutif Walhi Jawa Tengah. Ya. Mungkin Mas Fahmi bisa menyapa Tribuners. Halo Tribuners. Ya, halo Tribuners. Oke, gimana nih kabar Mas Fahmi nih? Ya, alhamdulillah baik. Baik. Akhir tahun ada agenda apa nih Mas? Ya, biasa kita di akhir tahun Walhi Jawa Tengah biasalah mengevaluasi beberapa agenda-agenda yang memang sudah kita kerjakan dari awal tahun. Oke. Nah, berbicara tentang Walhi nih Mas, wahana lingkungan hidup khususnya Ya. di Jawa Tengah. Mungkin Mas Fahmi bisa menjelaskan ke Tribuners nih Mas terkait dengan apa sih itu Walhi, latar belakang, visi misi dan hal apa yang selama ini menjadi tujuan Walhi ke Wah, depan. ini cukup panjang juga ini. Panjang ya pertanyaannya. Ya, jadi Walhi ini singkatan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Jadi ada Indonesianya, Mbak. Ada Indonesianya. Kalau Ya? Wahana Lingkungan Hidup, nah ini di mana? Di kan? mana? Betul. Jadi ada Indonesia. Jadi Wahana Oke. Lingkungan Hidup Indonesia. Jadi Walhi ini saat ini ada di 29 provinsi, ada 29 kantor dan 1 kantor nasional. Oke. Nah, salah satunya ada di Jawa Tengah. Gitu. Base-nya di Base-nya di Semarang. Semarang. Oke. Nah, Walhi sendiri secara nasional berdiri di tahun 1980. Cukup lama ya Mas. 15 Oktober 1980. Jadi ini usia sudah 45 tahun itu Walhi. Nah, kalau untuk Walhi Jawa Tengah sendiri itu di 1989. 9 tahun setelahnya. Setelahnya. Oke. Nah, kalau berbicara soal visi misi gitu ataupun tujuan dari Walhi sendiri cukup panjang, banyak. Jadi kita ada nilai-nilai, ada visinya, ada misinya gitu. Tapi secara singkat gitu, saya menjelaskan. Jadi kalau kita dilihat dari singkatannya Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, pasti Walhi ini bergerak di lingkungan hidup. gitu Betul. kan. Jadi Walhi ini bergerak di 2 hal, lingkungan hidup dan hak asasi manusia. Asasi manusia. Kenapa itu menjadi penting? Karena persoalan lingkungan hidup pasti juga berkenaan dengan persoalan-persoalan hak asasi. Oke. Contoh, masyarakat lahan pertanian digusur. Iya. Ataupun hutannya dideforestasi. Pasti ada hak-hak masyarakat yang juga ikut terkena. Terampas begitu Terampas ya. gitu Oke. kan. Ada juga ngomong bencana, ya kan? Hak-hak masyarakatnya juga pasti terampas juga, Ya, ya kan? Pemukiman yang baik, ya kan? Bahkan pendidikan, karena akibat banjir mereka nggak bisa pendidikan nih kayak di Aceh gitu, Iya. atau di Sumatera Utara banjir bandang kayak gitu, Betul. yang harusnya anak-anak setiap hari sekolah bermain, oh, haknya hilang. Iya, betul. Pemukiman yang baik, sehat, bersih juga hilang. Nah, itu selalu berkaitan bagaimana persoalan-persoalan lingkungan hidup pasti akan berkorelasi atau berkorelasi dengan persoalan-persoalan hak asasi manusia. Oke. Berbicara tentang lingkungan hidup, berbicara juga tentang kondisi wilayah di Jawa Tengah nih Mas. Saya cukup penasaran sebenarnya, menurut Mas Fahmi sendiri nih, di Gunung Slamet yang terjadi saat ini, sebagai bagian dari Walhi
Apa sih pendapat Mas Fahmi? Ya, jadi kalau melihat di kemarin pemberitaan gitu ya Iya, di Gunung Selamat, karena saya sebenarnya tidak banyak mengikuti gitu karena kawan-kawan yang memang di staf Walhi Jawa Tengah di advokasi yang memang sedikit mengikuti terkait dengan kasus itu ya, betul. persoalan yang ada di Gunung Selamat. Tapi saya dulu pernah masuk di advokasi di Gunung Selamat terkait dengan pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi Oke. atau PLTP. Itu tahun 2017 itu. Di situ hampir mirip sebenarnya dari pembukaan lahan. Kalau dulu hampir sekitar 440 hektar Cukup luas lahan sih Mas ya. yang dibuka untuk ekspansi panas bumi. Oke. Dan itu terjadi juga bencana banjir, bahkan banjir lumpur dan erosi tanah itu cukup masif dan banyak warga yang terdampak, bahkan kolam-kolam ikan itu kena lumpur, terus pabrik-pabrik tahu airnya juga keruh dan lain-lain di Oke. bawahnya. Nah, kalau yang saat ini kan galian C ya. Iya, Aku itu terbaru. melihatnya Dari itu tahun berapa itu Mas? kalau aku lihat dari kemarin di beberapa media, kayaknya dia udah berjalan hampir setahun itu. Setahun. Dengan Oke. konteks pembukaan lahannya dan ini yang diambil dan lain-lain. Gitu, karena biasanya baik saya nggak tahu apakah itu legal atau ilegal. Oke. Tapi kalau toh legal biasanya ada batas luasan dan ada batas waktu Betul. untuk dia eksploitasi. Ada 1,5 tahun, ada yang 2 tahun. Tapi kalau melihatnya dan banyak orang bicara kan mempertanyakan terkait dengan izinnya, Iya, betul. legal atau ilegal. Tapi sebenarnya kalau kita melihat, ini kan di wilayah hulu dan dia Betul. membuka kawasan hutan, lahan yang memang cukup lebat. Nah ini perlu dikaji ulang sebenarnya. Kalau toh dia ilegal ya harus ditindak secara tegas. Betul. Kalau toh dia legal harus dievaluasi dulu ini. Karena ada beberapa yang menyebutkan banjir di Guci kemarin Iya, itu di salah satunya faktor dari adanya galian C yang Galian ada C. di lereng Selama. Oke. Gitu. Berarti itu cukup berdampak, dampaknya sangat luas ya Oh Mas ya ya? pasti karena dia Oke. pembukaan lahan yang harusnya alih fungsi lahan kan yang harusnya dia lahan catchment area atau hutan Betul. yang serapan gitu dirubah jadi wilayah tambang pasti Penyerapannya akan ya kurang atau kurang bahkan dan pasti hilang. akan ada erosi dan Iya. run off airnya yang cukup dampak terhadap banjir itu pasti salah satu faktor juga. Iya, betul. Berarti memang sebagai masyarakat Jawa Tengah khususnya ya Mas, kita memang harus melek terhadap fenomena atau kondisi yang terjadi di sekitar kita. Iya. Terus berbicara tentang wilayah Jawa Tengah itu Iya, tadi ya iya. Mas, ada nggak sih Mas lokasi atau mungkin tempat yang saat ini menjadi fokus Walhi karena tempat ini tuh cukup parah seperti itu. Kira-kira itu di mana dan seperti apa? Iya, kita Walhi ini kan bekerja di beberapa isu ya Mbak Oke. ya. Jadi ada isu energi, ada isu urban, perkotaan, ada isu pesisir, ada isu wilayah kelola rakyat gitu. Oke. Nah, hal-hal yang di agenda-agenda yang selama 1 tahun ataupun selama 5 tahun terakhir yang dilakukan oleh Walhi, dalam konteks kita fokus, ada beberapa fokus sebenarnya. Salah satunya Betul. di konteks pesisir. Oke. Jadi kita bisa melihat bagaimana konteks pesisir utara Jawa Tengah ini sangat kritis. Iya, Mulai dari rob, mulai betul. dari tenggelam, ya kan? Mulai dari masyarakatnya yang tidak ada kepastian untuk dia bertempat tinggal, Betul. bahkan ekosistem pesisirnya juga rusak. Betul. Nah ini yang menjadi salah satu fokus Walhi gitu untuk melihat itu dalam konteks isu itu. Oke, selanjutnya Mas, dalam banyaknya masalah yang mungkin sudah ditangani oleh Walhi, sepanjang tahun 2025 ini, apa saja kesulitan yang dialami oleh tim Walhi, Mas? Kesulitan yang kita alami sebenarnya satu, persoalan-persoalan lingkungan hidup ini itu selalu berkaitan dengan konteks kebijakan. Oke. Jadi kita melihat kemarin kita baru mengevaluasi gitu ya kemarin.
Jadi Walhi kemarin habis ada agenda kita mencoba mengevaluasi beberapa. Kita melihat ada kebijakan pemerintah di provinsi terkait dengan penataan ruang. Betul. Jadi kalau kita lihat dari kita mengevaluasi beberapa perda tata ruang gitu 2018 gitu, perda tata ruang ketika saat itu sampai perda tata ruang yang kemarin kita coba lihat hampir keseluruhan wilayah pesisir Oke. utara Jawa Tengah dijadikan kawasan peruntukan industri. Hampir sebagian banyak, sebagian besar kayak di Brebes, Betul. Batang, gitu kan, Kendal, Semarang, Demak masuk, bahkan sampai ke Rembang. Dengan situasi konteks pesisir yang sudah sangat kritis, Oke. bukannya dikembalikan gitu, bukannya ekosistemnya dikembalikan untuk bagaimana melindungi masyarakat pesisir gitu, masyarakat pesisir, nelayan dan lain-lain untuk dia bisa hidup, ya kan, bisa menikmati sumber-sumber penghidupannya, Betul. tapi malah digusur ataupun dia dibiarkan gitu untuk dia pergi karena dengan kebencanaan yang sedemikian rupa, baru nanti industri masuk. Contoh kayak di Sayong, gitu kan. Sayong kan mau ada yang namanya Jateng Industrial Park. Iya. Dengan skema bencana yang sedemikian rupa, tidak ada penanganan yang serius. Bagaimana mitigasinya, bagaimana adaptasi masyarakatnya terkait dengan bencana. Bahkan recovery, rumah-rumah yang udah tenggelam ini siapa yang menanggung? Oke. Kan gitu. Pemerintah menanggung nggak? Apa yang pemerintah udah lakukan? Kan gitu kan. Bahkan dalam konteks bencana, setiap tahun kita kan selalu banjir. Betul. Semarang banjir, Demak banjir, Kendal banjir, dan itu setiap tahun. Oke. Kan gitu. Terus masa ya setiap tahun akan banjir terus dan menjadi keterbiasaan yang menjadikan masyarakat ya udahlah banjir kan gitu. Iya, betul. Itu kan pemerintah kayak nggak ada tidak ada program yang memang benar-benar penanganan banjir bencana ini kita bisa hentikan gitu kan. Oke. Tidak ada komitmen yang tegas, komitmen yang jelas terkait dengan konteks kebencanaan di wilayah pesisir ini gitu. Karena kayak Semarang sendiri kan ya kota pesisir jelas kan. Dari sejarahnya kan kota pesisir. Jadi hal-hal itu yang memang penting untuk kita lihat. Dalam konteks kebijakan tidak ada komitmen sama sekali. Bahkan sekelas kota Semarang saja di RT RW rencana tata ruang wilayah kota Semarang. Semarang itu ada galian C-nya, ada wilayah pertambangannya gitu kan, yang dilegalkan. Bahkan Kan gitu. Semarang itu Semarang sendiri. kota dengan situasi yang kayak gini, di hulunya masih dihajar oleh tambang. Oke. Gitu kan. Kayak di Mijen, kayak di Tembalang, di Gunung Pati. Ini kan wilayah-wilayah atas ya, yang memang menjadi wilayah-wilayah penyangga kayak gitu. Betul. Itu malah diizinin untuk ada pertambangan. Nah ini kan agak lucu juga dengan situasi Semarang yang setiap tahun itu banjir. Banjir. Dan terjadi banyak kebencanaan. Oke. Nah, sejauh ini sepanjang tahun 2025, apa saja upaya Walhi yang kemudian menghasilkan keberhasilan untuk lingkungan, khususnya Jawa Tengah dan hak asasi manusia itu sendiri yang dianggap berhasil? Iya, sebenarnya sampai tahun 2025 ini kita mencoba untuk mendorong adanya kebijakan terkait dengan pengelolaan pesisir yang terpadu. Kita bekerja sama dengan beberapa pihak gitu, ya cukup dijadikan sebuah atensi gitu ya di pemerintah daerah gitu, dan mereka membuat pokja-pokja khusus ataupun badan-badan kerja gitu di beberapa kabupaten yang memang itu terkait dengan pengelolaan pesisir terpadu untuk bagaimana mendorong pengembangan ekosistem, untuk bagaimana ngomong soal kesejahteraan masyarakat pesisirnya, bagaimana ngomong soal kebencanaannya. Nah itu kita coba injeksi gitu bersama beberapa pihak, kita dorong, kita kasihkan brief gitu untuk beberapa pemerintah, dan itu cukup dilihat dan mereka menerima itu. Untuk ngomong soal ke depan terkait dengan beberapa agenda-agenda penyelamatan pesisir. Nah, yang kedua itu terkait beberapa advokasi yang dilakukan oleh masyarakat, itu salah satunya di Kabupaten Semarang gitu.
yang dulu menolak terkait adanya penambangan untuk bendungan Jeragung gitu ya. Yang dimana hampir 53 hektaran kawasan tanah persawahan lestari mau dijadikan tambang, tapi kita coba advokasi di konteks pemerintahnya itu cukup berhasil dan tidak jadi ditambang gitu dan apa eh, saat ini jadi lahan pertanian berkelanjutan, naik statusnya yang dulu Wah, justru awalnya lebih baik ya lebih Mas ya. baik untuk Oke, perlindungannya iya gitu. betul. Tapi dari situ masih banyak sekali persoalan-persoalan masyarakat yang memang Harus harus dituntaskan. Betul. dituntaskan dan sampai saat ini juga masih banyak masyarakat-masyarakat yang mencoba melindungi lingkungan itu malah dikriminalisasi Oke, gitu. Jadi betul. ada beberapa masyarakat kayak di Sumberjo yang menolak Ya, tambang itu kriminalisasi. Ada juga masyarakat di Dayunan betul. dan bahkan di yang terakhir di Pegunungan Kendeng gitu ada Kangkun yang memang dia menolak tambang Iya, tapi malah dikriminalisasi. betul. Gitu. Oke, terakhir nih Mas, pesan untuk Tribuners Ya. sebagai bagian dari Walhi dan demi kesejahteraan dan kelestarian lingkungan dan hak asasi manusia. Ya, jadi eh, mari kita sama-sama gitu ya menjaga lingkungan gitu. Karena ketika saat ini kita jaga, sebenarnya kita menjaga generasi ke depan untuk sama-sama menikmati apa yang saat ini kita rasakan gitu dalam konteks lingkungan. Jadi kalau saat ini kita merusak kebencanaan yang ada saat ini pasti akan lebih besar yang akan dirasakan oleh generasi ke depan Betul. gitu. Mantap sekali Mas. Terima kasih banyak Mas Fahmi untuk sharing-sharingnya. Iya, Semoga Tribuners juga lebih paham ya Mas tentang kondisi saat ini dan mereka harus melakukan apa dalam hal kebaikan saat ini dan untuk kedepannya nanti. Oke Tribuners, jangan lewatkan Tribun Topik selanjutnya yang akan membahas topik-topik menarik untuk diulik. Saya Alifia Yumna Amri bersama dengan Mas Fahmi, pamit undur diri dan terima kasih.